Oke, hari ini saya membeli HP keluaran dari Huawei lagi, tapi bukan mantan flagship ya. Ini kelas mid-nya dan langsung buka saja isi paketnya. Ini adalah Huawei Nova 9 Pro. Ya, ini versi Pro-nya, bukan yang versi biasa. Untuk kondisi fisiknya menurut aku masih cukup bagus ya. Ini tidak ada dent, paling ada beberapa goresan di bagian bezel-bezelnya. Dan untuk LCD-nya pun ini menurut aku masih sangat mulus. Kondisi fisiknya menurut aku ya sekitar 90%-an. Ya menurut aku sih masih cukup mulus. Tapi bagian back covernya ini rada renggang ya. Ini saya kecewa sekali. Back covernya rada renggang tapi tidak ada di deskripsi. Jadi saya membeli HP ini menurut aku sih cukup kecewa dan mungkin saya akan kembalikan HP ini. Satu lagi yang membuat kecewa yaitu sinyalnya tidak keluar dan ini cuma panggilan darurat. Mungkin karena HP ini seri Inter ya, bukan seri resmi Indonesia. Jadi sinyalnya terblokir atau emailnya terblokir. Di bagian sebelah kanan terdapat tombol power dan tombol volume. Untuk fungsinya ini normal. Di sebelah kiri ini kosong, tidak ada apa-apa. Terus di bagian atas cuma ada satu mikrofon. Ini fungsinya buat ngomong saat loudspeaker. Terus di bagian bawah ini ada satu buah speaker, ada slot SIM dan ada lubang pengecasan Type-C dan ada mikrofonnya juga. Sayang HP ini tidak ada lubang jack audio 3,5 mm. Untuk fungsi semua normal, cuma kendalanya di sinyal yang tidak keluar. Untuk desainnya HP ini cukup menarik dan seperti HP flagship. Ya seperti HP di harga sekitar 10-15 jutaan. HP ini menggunakan layar lengkung dan untuk desain kameranya pun seperti HP flagship, yaitu menggunakan seperti model kapsul. Dan untuk bezelnya pun ini menurut aku sangat tipis dan seperti HP flagship. Untuk desain bagian belakang mirip banget seperti Huawei Nova 9 dan Huawei Nova 9 SE. Ya ada lingkaran di atas dan di bawah ini letak 4 kamera. Dan desainnya mirip seperti kompor ya untuk bagian kameranya. Tapi aku suka bagian depannya yaitu menggunakan layar lengkung dan model kameranya juga menurut aku cukup menarik, yaitu seperti model kapsul seperti HP-HP zaman sekarang. Untuk spesifikasinya HP ini menggunakan spesifikasi HP kelas mid, bukan kelas high atau flagshipnya. Jadi menggunakan launcher high Nova 9 Pro. Terus untuk RAM-nya ini RAM 8GB dan internal 128GB. Jadi menurut aku masih cukup lah di tahun ini dengan internal yang cukup gede yaitu 128GB. HP ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 778G dan ini sudah versi 5G nya ya atau 5G nya. Dan untuk baterainya HP ini juga cukup gede yaitu 4000 mAh. Di tahun ini sih menurut aku cukup lah buat kebutuhan sehari-hari, buat sosial media maupun kebutuhan ngegame. Untuk layarnya HP ini dibekali dengan layar yang cukup gede yaitu 6,72 in berjenis OLED 1 miliar warna dan sudah HDR10. Tentu untuk tampilannya menurut aku sangat bagus. Dan untuk refresh rate-nya ini maksimal di 120Hz ya, bisa diatur mau dinamis itu menyesuaikan, mau standar yaitu 60Hz. Tapi saya sering menggunakan 120Hz ya agar lebih smooth di sosial media. Untuk resolusi layarnya juga bisa diatur yaitu maksimal di 1236x2676 pixel dan untuk rasio layarnya yaitu 19,5:9. Jadi soal tampilan menurut aku HP ini juga sangat bagus ya. Layarnya berjenis OLED tentu kaya akan warna. Untuk keamanannya HP ini ada dua yaitu pemindai wajah dan pemindai sidik jari. Untuk sidik jarinya ini sudah di dalam layar karena layarnya berjenis OLED. Untuk sidik jarinya pun ini cukup cepat dan bisa diandalkan. Terus untuk pemindai wajahnya ini seperti biasa ya, pemindai wajah biasa tidak 3D. Jadi mungkin bisa ya kurang aman lah menurut aku. Tapi ini bisa diandalkan, pemindai wajahnya juga cukup akurat dan cukup cepat juga. Untuk file genggamannya menurut aku HP ini kurang kerasa premium ya. Mungkin karena bezelnya terbuat dari plastik. Jadi di tangan itu kerasa kurang premium. Bobotnya HP ini juga cukup ringan yaitu cuma 183 gram. Dan untuk kenyamanan menurut aku sih HP ini cukup nyaman karena meski ukurannya gede tapi di tangan itu kerasanya cukup kecil. Ya untuk rasionya 19,5:9. Jadi di tangan itu menurut aku cukup nyaman, tidak terlalu kegedean. Jadi HP ini lebih memanjang dibandingkan melebar ya. Otomatis di tangan itu menurut aku masih cukup nyaman. Untuk fitur-fiturnya HP ini juga sudah cukup lengkap seperti adanya NFC dan adanya gyroscope. Ya HP ini tidak ada wireless charging ya karena HP ini kelas mid, jadi tidak ada wireless charging. Dan untuk jaringannya juga sudah mendukung 5G ya, tentu ini bisa digunakan buat jangka panjang. Ya buat teman-teman yang pengen membeli HP ini harganya sekitar 3-4 jutaan ya.
tergantung kondisi dan kelengkapannya juga. Tapi ingat, HP ini tidak resmi keluar di Indonesia, jadi sinyalnya bisa keblokir kapan saja. Dan untuk skor AnTuTunya juga menurut aku cukup tinggi ya, yaitu sekitar 546 ribuan. Jadi kalau soal performa, HP ini menurut aku masih cukup bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Ya buat kebutuhan ngegame, buat aktivitas sehari-hari non-gaming, sosial media, maupun buat nonton film, HP ini menurut aku masih cukup bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Untuk video tes gamenya di sini saya tidak akan upload ya, karena saya tidak sempat untuk tes game. Ya HP-nya saya akan balikan karena minusnya yaitu sinyalnya dan back covernya itu renggang. Jadi saya tidak tes game di Huawei Nova 9 Pro ini. Untuk kameranya HP ini megapikselnya gede-gede ya, baik di depan maupun di bagian belakang. Di bagian belakang terdapat 4 buah kamera yaitu 50 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth. Tentu soal kamera belakang ini sangat bisa diandalkan di Huawei Nova 9 Pro. Kamera depannya pun ini gede-gede ya, yaitu 32 megapiksel wide dan 32 megapiksel ultra wide. Tentu kameranya sangat bisa diandalkan buat kebutuhan sehari-hari. Bagi teman-teman yang kepengen membeli Huawei Nova 9 Pro di tahun ini harganya sekitar 3 jutaan. Perhatikan juga di bagian emailnya ya, karena emailnya kalau tidak terdaftar di bea cukai rawan banget dengan keblokir. Oke, terima kasih, mantul. Oke, ini adalah hasil perekaman dari Huawei Nova 9 Pro ya. Ini adalah hasil perekaman.